Halo semuanya, kami dari grup 6 akan membahas mengenai PSAK nomor 48 tentang penurunan nilai aset pada mata kuliah Intermediate 1, Lecture Sylvie Christina, SEAK, MAK, CA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan grup atau anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Febiola Winata, 2019-750. Selanjutnya ada Kalifta Vanessa, 2019-746. Selanjutnya ada Stefani Putri, 2019-726. Lalu ada Hansen Davidson, 2019-737. Ada Andrea Leorianti, 2019-736. Dan yang terakhir ada Vika Love, 2019-738. Learning Objective atau pokok pembahasan. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai pertama tujuan dari PSAK itu tersendiri, lalu ada ruang lingkup, ada definisi, ada indikasi penurunan nilai, ada pengukuran jumlah terpulihkan, ada pengukuran penurunan nilai, ada pengajuan rugi penurunan nilai, ada penurunan nilai pada unit penghasil kas, ada pemulihan rugi penurunan aset, dan yang terakhir ada contoh kasus pada perusahaan. Nah, yang pertama itu kan tadi dibilang tujuan. Tujuan dari PSAK 48 itu sendiri apa sih teman-teman? Tujuan PSAK 48 itu tersendiri adalah menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya atau impairment. Dalam konservatif ya teman-teman, di mana impairment ada aset tercatat lebih besar dari aset terpulihkan, di mana ada penjualan, ada juga penggunaan. Tanda tanya, maksudnya apa sih teman-teman? Di sini tuh kita mau melihat manakah yang lebih tinggi antara penjualan ataupun penggunaannya. Maksudnya itu adalah agar aset yang dicatat entitasnya tidak melebihi jumlah terpulihkannya, di mana suatu aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup pengecualian. Dalam PSAK 48 ada juga nih ruang lingkupnya, tapi secara pengecualian atau diterapkan penurunan nilai secara terkecuali atau ada kecualinya teman-teman. Apa aja sih yang termasuk itu? Pertama, persediaan PSAK 14. Kedua, aset yang dari kontrak konstruksi PSAK 34. Ketiga, aset pajak tangguhan PSAK 46. Keempat, aset yang timbul dari imbalan kerja PSAK 24. 5. Aset keuangan PSAK 55. 6. Properti investasi PSAK 13. 7. Biaya akuisisi tangguhan dan aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi PSAK 28. Yang terakhir itu ada aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual PSAK 58. Selanjutnya PSAK 48 itu sendiri juga mempunyai ruang lingkupnya juga teman-teman. Apa aja sih ruang lingkup PSAK 48? Ruang lingkup PSAK 48 itu berlaku aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi. Yang termasuk itu apa aja sih? Yang pertama, entitas anak PSAK 4, laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Lalu ada Ventura bersama PSAK 12, bagian partisipasi dalam Ventura bersama. Dan yang terakhir itu ada entitas asosiasi PSAK 15, di mana investasi pada entitas asosiasi. Nah, teman-teman, PSAK 48 tersendiri itu berlaku untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluasian atau nilai wajar sesuai dengan pernyataan lainnya, teman-teman. Misalnya pada PSAK 16 yaitu aset tetap. Nah, selain itu kita juga akan membahas mengenai definisi pada PSAK 48, teman-teman. Definisi PSAK 48 itu apa sih? Definisinya itu penurunan nilai dari aset merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat aset atau carrying amount melebihi jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Nah, selain itu juga ada konsep dan istilah penting dalam PSAK 48, teman-teman. Konsep dan istilah pentingnya itu maksudnya gimana sih? Iya, nah ada dalam bahasa Indonesia dan ada dalam bahasa Inggris, teman-teman. Misalkan, uji penurunan nilai, bahasa Inggrisnya impairment test. Rugi penurunan nilai, impairment loss. Jumlah tercatat, carrying amount. Jumlah terpulihkan, recoverable amount. Jumlah tersusutkan, depreciable amount. Nilai pakai, value in use. Nilai wajar dikurangi biaya, fair value less cost to sell atau FVC2S.
unit penghasil kas atau cash generating unit, biaya pelepasan atau cost of disposal, aset korporat atau corporate asset, dan yang terakhir itu goodwill atau goodwill, teman-teman. Selanjutnya, saya Febiola Winata ingin menjelaskan mengenai indikasi penurunan nilai. Jadi, dalam menilai indikasi suatu aset yang mengalami penurunan nilai, maka entitas harus mempertimbangkan minimum hal-hal berikut ini. Yang pertama, entitas harus memperhatikan informasi yang berasal dari sumber internal. Yang kedua, entitas harus memperhatikan informasi dari sumber eksternal. Dan yang ketiga, entitas harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menguji penurunan nilai aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan secara tahunan. Yang kedua, menguji penurunan nilai goodwill yang diperoleh dalam satu kombinasi bisnis secara tahunan. Jadi, setelah entitas mengevaluasi adanya indikasi penurunan nilai dan ternyata menemukan adanya indikasi tersebut, maka harus dilakukan pengujian atau penurunan nilai. Jadi pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tercatat dari aset dengan jumlah yang terpulihkannya. Selanjutnya, entitas juga harus memperhatikan sumber informasi yang berasal dari sumber eksternal. Yang pertama, ada penurunan nilai aset. Jadi, selama periode tersebut, nilai pasar aset telah turun secara signifikan lebih dari yang diharapkan. Yang kedua, ada perubahan signifikan. Perubahan yang signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum tempat entitas beroperasi, atau di pasar tempat aset dikaryakan yang berdampak dapat merugikan terhadap entitas. Yang ketiga, adanya peningkatan suku bunga. Suku bunga pasar atau tingkat imbalan pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut. Dan yang keempat, ada jumlah aset neto. Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapasitas pasarnya. Yang kedua, entitas juga harus memperhatikan informasi yang berasal dari sumber internal. Yang pertama itu terdapat bukti. Bukti ini tuh mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. Yang kedua, adanya perubahan signifikan. Jadi, telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak dapat merugikan sehubungan dengan seberapa jauh atau cara suatu aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Dan yang ketiga, adanya bukti pelaporan. Nah, bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk atau akan lebih buruk dari yang diharapkannya. Selanjutnya ada pengukuran jumlah terpulihkan. Nah, yang pertama ini ada nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan. Kaidah menentukan nilai wajar mengikuti hierarki umum penentuan nilai wajar, mulai dari menggunakan harga dalam perjanjian penjualan, mengikat pasar aktif, nilai pasar aset pada transaksi terkini, dan nilai pasar aset serupa. Biaya pelepasan aset selain dari biaya yang telah diakui sebagai liabilitas adalah pengurang dalam mengukur nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan. Yang kedua, adanya nilai pakai. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Estimasi nilai pakai aset meliputi estimasi arus kas masuk dan keluar, masa depan dari pemakai aset, dan dari pelepasan akhirnya, dan menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. Dan yang ketiga, adanya arus kas valuta asing masa depan. Arus kas masa depan diestimasi dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskontokan menggunakan suatu tingkat diskonto
yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Entitas menjabarkan nilai kini dengan menggunakan nilai tukar spot pada tanggal perhitungan nilai pakai. Nah, selanjutnya saya Hansen akan membahas mengenai pengukuran penurunan nilai dan pengakuan rugi penurunan nilai. Jadi, setelah suatu perusahaan mengevaluasi dan menemukan adanya indikasi penurunan nilai, seperti yang sudah dijelaskan tadi indikasinya, maka perusahaan harus melakukan pengujian atas penurunan nilai tersebut. Nah, pengujiannya itu dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tercatat dengan jumlah terpulihkan, di mana jika jumlah tercatat lebih besar daripada jumlah terpulihkan, maka akan terdapat rugi penurunan nilai. Sedangkan jika jumlah tercatat lebih kecil daripada jumlah terpulihkan, maka tidak terdapat penurunan nilai. Nah, jika terdapat rugi penurunan nilai, di mana nilai tercatat lebih besar dari nilai terpulihkannya, maka rugi tersebut harus diakui dengan cara nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai yang tidak direvaluasi harus segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Namun, rugi penurunan nilai yang direvaluasi diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya, sepanjang kerugian penurunan nilai tersebut tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Andrea Leorianti, dengan NIM 2019-736. Materinya itu adalah penurunan nilai pada unit penghasil kas. Unit penghasil kas atau UPK adalah kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika terdapat indikasi bahwa suatu aset turun nilainya, jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, entitas menerbitkan nilai terpulihkan dari UPK atau unit penghasil kas, yang mana aset tercakup, atau aset dari unit penghasil kas. Selanjutnya akan membahas goodwill. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis harus sejak tanggal akuisisi, dialokasikan pada PKK, pihak pengakuisisi, atau kelompok unit penghasil kas, yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi. Yang kedua adalah aset korporat. Aset korporat termasuk aset kelompok atau divisi, seperti bangunan kantor pusat atau divisi dari entitas, perlengkapan EDP, atau pusat penelitian. Nah, karakteristik khusus aset korporat itu tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset atau kelompok aset lain, dan jumlah tercatatnya tidak sepenuhnya didistribusikan ke unit penghasil kas yang sedang ditelaah. Kemudian, yang selanjutnya, pemulihan rugi penurunan aset. Entitas menilai pada akhir setiap periode laporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset, atau selain goodwill, karena untuk goodwill tidak diperbolehkan adanya pemulihan rugi penurunan nilai. Mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun entitas. Jadi mempertimbangkan minimal indikasi berikut ini. Nah, yang pertama itu adalah informasi yang bersumber dari luar. Yang pertama, itu adalah nilai wajar aset telah meningkat secara signifikan selama periode tersebut. Yang kedua, perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan untuk entitas telah terjadi selama periode tersebut. Yang ketiga, suku bunga pasar atau tingkat pengembalian investasi pasar yang lain telah turun selama periode tersebut. Nah, kalau untuk informasi yang bersumber dari dalam, itu ada yang pertama, perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan untuk entitas telah terjadi selama periode tersebut atau diharapkan akan terjadi dalam waktu dekat. Yang kedua, bukti tersedia dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih baik atau akan lebih baik dari yang diharapkan. Nah, rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill itu harus dibalik. Dan
Itu hanya jika perubahan estimasi yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Nah, kalau jika seperti ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkan. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill, yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah amortisasi atau depresiasi. Nah, jika aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya, pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi. Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluation harus diberlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. Yang berikutnya, saya Vika akan membahas penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, untuk setiap kelas aset, entitas mengungkapkan hal berikut ini. A. Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. B. Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. C. Jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluation yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. D. Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluation yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang kedua, entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap aset individual, termasuk goodwill, atau unit penghasilan kas yang mana kerugian penurunan nilai lebih diakui atau dibalik selama periode. Yang A. Peristiwa dan keadaan yang mengarah pada pengakuan atau pembalikan rugi penurunan nilai. B. Jumlah rugi penurunan nilai diakui atau dibalik. C. Untuk aset individual itu ada dua. Yang pertama sifat aset, dan jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai PSAK 5 yang dimana terdapat segmen operasi. Segmen dilaporkan yang mencakup aset tersebut. D. Untuk unit penghasilan kas. E. Jumlah terpulihkan aset unit penghasilan kas. Dan apakah jumlah terpulihkan aset atau unit penghasil kas itu? Unit penghasilan kas itu adalah nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakainya. F. Jika terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. G. Jika jurnal terpulihkan merupakan nilai pakai tingkat diskonto yang digunakan dalam entitas saat ini dan entitas sebelumnya dan nilai pakai. Yang berikutnya, saya Stefani akan membahas lanjutan dari penyajian dan pengungkapan. Di mana yang ketiga yaitu entitas mengungkapkan informasi berikut untuk rugi penurunan nilai gabungan dan pembalikan rugi penurunan nilai gabungan yang diakui selama periode dalam hal tidak terdapat informasi yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 130, di mana yang pertama yaitu A. Kelas utama aset yang mengalami rugi penurunan nilai dan kelas utama aset yang mengalami pemulihan rugi penurunan nilai. Dan yang B. Peristiwa dan keadaan utama yang menyebabkan pengakuan rugi penurunan nilai dan pembalikan rugi penurunan nilai. Yang berikutnya, yang keempat, entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan untuk setiap unit penghasil kas yang jumlah tercatat dari goodwill dengan umur manfaat terbatas dialokasikan pada unit tersebut adalah signifikan dibandingkan dengan total jumlah goodwill atau aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas. Di mana yang pertama, A. Jumlah tercatat goodwill yang dialokasikan pada unit atau kelompok lain. B. Jumlah tercatat aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas dialokasikan pada unit. C. Dasar penentuan jumlah terpulihkan unit yaitu nilai pakai atau nilai wajar dikurang biaya pelepasan. Yang D. Jika jumlah terpulihkan unit didasarkan atas nilai pakai.
Dan yang terakhir yang E, jika jumlah terpulihkan unit didasarkan pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Maka, pengungkapan teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar untuk dikurangi biaya pelepasan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang PSAK 48. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.